Halo Aquarius, selamat datang di channel Mariana Lotarot Indonesia. Terima kasih banyak ya Aquarius, kamu sudah berkenan terhubung dengan Mari di sini. Baik Aquarius, ini adalah pembacaan asmaranya kamu dengan si dia mulai dari tanggal 7 hingga tanggal 14 bulan Agustus 2025. Seperti biasa Aquarius, sebelum Mari memulai, izinkan Mari menyampaikan dulu ya bahwa ini adalah general reading, energinya kolektif. Sudah pasti hanya akan resonate bagi sebagian Aquarius aja dan tidak tertutup kemungkinan pembacaannya vice versa, tarikan energinya terbolak-balik, dan yang lebih penting diharapkan kebijaksanaannya kamu ketika mendengar apa yang Mari sampaikan di sini ya. Oke, baik Aquarius, langsung saja kita mulai. Ini dia. Ada energi Seven of Pentacles di sana, Two of Swords, kemudian King of Swords, kemudian ada energi oke. Baik, dan berikutnya ada di sini ya. Nah, kemudian ada di sini, kemudian ada di sini, dan kemudian ada di sini, dan berikutnya ada di sini. Oh, kamu Mari lihat lagi jengkel ini ya. Kamu lagi jengkel sama pasangannya kamu. Kamu bisa aja kayak ngelihat dia itu ya seperti orang yang cukup dingin gitu loh dalam hubungan kalian gitu ya. Kamu bisa aja kayak agak-agak hampir putus asa gitu loh. Putus asanya gini, karena kok apa yang kamu lakukan hanya disikapi dengan simple aja gitu ya sama si pasangannya kamu, padahal kamu ingin ngelihat dianya itu tuh excited, semangat gitu ya ketika berinteraksi dengan kamu. Tapi kamu kayak ngelihat orang ini, misal kamu chatting, "Beb, kamu udah makan?" "Sudah." Titik gitu ya. "Beb, jalan yuk." "Enggak ah, aku capek," misal gitu ya. "Beb, aku pengen ngobrol sama kamu, boleh aku telepon nggak?" "Ntar aja, nanti aku lagi repot." Kayak gitu ya kan. Kamu ngedeketin dia, udah sengaja kamu nih ngedusel-dusel sama dia gitu ya. Tapi kemudian dia bilang, "Ah, kamu ngapain deket-deket, gerah gitu ya. Sana dulu kamu jauh-jauh 100 km gitu ya kan." Jadi kamu bisa agaknya kesel gitu ngelihat seseorang ini. Gitu, ya kan? Kamu udah berbunga-bunga mau cari perhatian dia ya, kamu udah mau bikin dia berbunga-bunga ketika ada kamu gitu. Tapi malah dianya cuek bebek, acuh abai gitu. Ya kan? Dan ya ini tentu bikin kamu wajar, jadinya kamu ngambek gitu loh sama si pasangan kamu. Apa sih ini orang itu ya, kok nggak ada semangat-semangatnya sih, kok aku jadi kecintaan sendiri nih jadinya gitu ya kan. Boyo aku itu loh, kalau ketika ngajak dia ngobrol ya dia jangan sibuk dengan pekerjaannya, tinggalin dulu kayak pekerjaannya. Paling-paling aku hanya akan ngajak dia ngobrol cuman 5 jam kok. Masa ngasih 5 jam dalam 12 jam satu hari dia nggak bisa sama aku gitu. Kamunya kan, "Ih, aku lagi pengen nih," gitu ya. Pengen jalan-jalan sama dia. Tapi malah dianya lebih memilih bobok ciang gitu kan. Jadi kayak ya respon-respon dari pasangannya kamu ini tuh adalah respon yang tidak kamu sukai gitu. Bukan begitu maunya kamu. Udah ya setidaknya dia pandai acting lah kan gitu ya, tapi dia terlalu jujur gitu kan di matanya kamu, terlalu jujur, dia kayak lagi nggak mood sama kamu, kayak yang dingin sama kamu gitu ya kan, lagi nggak selera ngelihat kamu. Makan makanan aja ya, macam makanan aja ini gitu ya. Kamu bilang, "Apa sih, masa dia jadi suami nggak peka gitu ya." Jadi istri nggak ada romantis-romantisnya, jadi pacar kok nggak ada manja-manjaannya gitu ya kan. Nah, di sana ini orang gitu kamunya ya. Jadi kayak kamu jadi ngambek gitu. Kamu Madlet mau nunjukin ekspresi keselnya kamu ini rentang 7 hingga 14 ke si ayang bebeknya kamu. Gitu. Oh, ini harus dibaik-baikin, nggak mau gitu ya. Ya udah, dicubitin aja lah. Gitu kamu kan, dibelai-belai nggak mau, ya udah dicubit aja dia sekalian pakai tang gitu kan. Gitu kamunya kan. Di sana biar kayak ya dia tahu aja, biar kamu mau melakukan kayak gini biar dianya tahu aja gitu ya bahwa yang dia lakukan untuk beberapa waktu belakangan ini bukanlah tindakan yang kamu harapkan
gitu loh. Ya. Memang ada beberapa di antara kalian akan nyablak gitu ya, akan belak-belakan gitu. Kamu ini kenapa sih Beb? Gitu. Apa sih kamu ini sibuk aja sama pekerjaannya kamu? Kamu dingin banget sama aku. Nah, memang ada beberapa yang pasti akan mengambil tindakan seperti itu. Gitu ya kan? Karena kamu nggak mau nyimpen-nyimpen gitu loh. Kamu nggak mau mendem gitu ya. Ini harus kamu sampaikan, harus kamu luaskan gitu. Bukan yang hanya akan menjadi perasaan yang tidak enak di dalam dirimu gitu. Makanya ada beberapa yang kayak kamu keluarin sama dia. Ya, dalam bentuk kata-kata, pelepasan dari emosi-emosi yang gak enaknya kamu gitu ya. Ada beberapa kamu langsung take action aja lah, ambil tindakan aja lah gitu. Misalnya kamu itu tuh ya udah, kamu nggak mau aku ajak jalan, aku ajak jalan temennya aku aja deh gitu ya kan, di sana itu ya udah, kamu nggak mau chattingan sama aku chattingan sama yang lain aja dah gitu. Biar kamu tahu ya bahwa temen chattingnya aku itu tuh bukan hanya kamu aja, masih ada si Fulan, masih ada si Anu, masih ada si itu gitu ya kan. Nah, kamu di sana, oh aku udah repot-repot ngambil hati dia dengan masakin menu kesukaannya dia, udah deh aku nggak mau lagi masak, biar aja dia makannya nasi pakai garam aja. Kamu gitu ya kan, tak cuekin aja dia gitu loh. Atau kamu kayak, oh udah aku panas-panasi kau ya, gitu kan kamunya. Panas-panasi kamu, biar kamu tahu nih gitu. Aku udah repot ini ngambil-ngambil hatinya kamu, ya, bikin hatimu berbunga-bunga. Kamu nggak mau dibikin berbunga-bunga, ya udah aku bikin hatimu kecut gitu kan. Nah, bisa kamu manas-manasin dia gitu. Kamu bilang, aku pulang aja lah ke rumah orang tuaku gitu ya. Atau aku jalan ya sama si itu ya. Nah, pura-pura kamunya mau mancing dia emosi juga gitu, karena kamu emosi gitu ya kan. Kamu ya sengaja lah gitu bikin berusaha untuk bikin moodnya dia jadi gak enak gitu ya. Jadi yang tadinya tindakannya kamu seperti mau ngasih bunga mawar ke dia, nah rentang 7 hingga 14 bukan bunga mawar yang mau kamu kasih, tapi bunga teh ayam. Atau bunga rafflesia ya, bunga bangkai gitu ya kan. Gitu. Nah, di sana ya. Ini sih jengkel-jengkel, masih jengkel-jengkel kecil lah ini ya. Bukan yang marah sampai kamu pitam gitu ya, bikin mau geger gitu, enggak. Ini kayak bunga-bunga hubungan saja di sini. Gitu. Beberapa kayak blokir aja lah ini anak orang gitu kamu kan. Biar dia tahu rasa. Kemarin aku ngajak-ngajak dia chatting, dia nggak mau chattingan sama aku, udah blokir aja kalian. Nah, kamu gitu ya. Jadi yang tadinya kamu pengen jadi nice person ke dia gitu ya. Nah, sekarang kamu nggak mau ada cerita nice-nice-nya lagi nih. Gitu. Main agak-agak kasar-kasar yang disengaja gitu ya. Kasar-kasar yang memang terukur lah, kata Mari di sana ya. Hanya untuk toel dia, kemarin di toel lembut, dianya nggak ngeh. Sekarang colek kuat-kuat gitu ya. Gitu, mari lihat mainnya kamu di rentang 7 hingga 14 ini. Gitu loh. Oh, kalau mau main nakal-nakal mah, aku lagi lebih bisa nakal gitu kamu kan. Mau main cuek-cuekan, aku lagi bisa lebih cuek. Mau main dingin-dingin, aku juga bisa dingin. Gitu. Ya. Macam kayak kamu ngerasa kamu juga bisa, oh kamu mau nantang aku ya gitu, aku juga bisa gitu. Kalau kamu mau mengisi rumah tangga kita, atau kalau kamu mau mengisi hubungan asmara kita ini dengan pakai gaya-gaya seperti gaya-gayanya kamu, bukannya romantis-romantis, bukan yang manja-manja, bukan yang asik dan menyenangkan, ayolah kita mainkan seperti itu stylenya gitu ya. Jadi kayak kamu mau membalas responnya dia gitu ya. Kamu udah pancing aksi, responnya dia seperti ini, oke, dari respon dia itu tuh kamu akan respon lagi yang kurang lebih hampir sama ya, seperti bagaimana penilaiannya kamu tentang dia. Dan ya kayak kata Mari,
penilaiannya kamu itu kan bukan penilaian yang ih baiknya ini pasangan aku, wah dia respect sama aku, wah dia gini sama aku, bukan yang kayak gitu kan, tapi Allah ini orang gitu kan. Udahlah. Nah, modalnya di sana. Mari lihat, kamu ini tuh berpasangan dengan seseorang yang kayaknya memang dia ini ya, dia ini tuh kayak orang yang pengen punya ada ruang privacy gitu loh untuk dia. Dia itu tuh juga kayak yang melarang diri dia nih, mari lihat, untuk bersikap romantis gitu ya. Ini kayaknya orang takut pakai perasaan, takut gitu loh. Mungkin dia kayak menyadari bahwa dia adalah orang yang pernah punya pengalaman, dia berharap ke seseorang, dia melekat kepada seseorang, dan pengalaman yang seperti itu tuh nggak enak gitu loh. Dia kayak nggak boleh bucin, dia kayak nggak boleh mengharap sama kamu gitu loh. Walaupun kalian sudah suami istri, tapi kayak dia tidak mengizinkan dirinya itu tuh tergantung sama kamu. Ya, maka sisi emosionalnya dia ini tuh kayak mati-matian untuk dia matikan gitu. Dia nggak boleh punya ketertarikan yang istimewa sama kamu. Dia nggak boleh menganggap kamu spesial. Orang yang harus dia andalkan dalam hidupnya dia adalah diri dia sendiri untuk mendatangkan rasa aman, rasa tentram, rasa senang, rasa gembira, rasa bahagia gitu. Jadi kayak di matanya dia hubungan asmara adalah hubungan yang berbahaya, terutama dengan kamu. Terutama dengan kamu. Apalagi kalau kalian sudah punya hubungan yang cukup panjang. Gitu ya. Sudah banyak lika-likunya gitu. Sudah banyak pahitnya gitu ya. Atau sudah ada pahitnya. Dan mari lihat, ini orang ingatannya dia tentang hal yang pahit itu tuh cukup kuat. Dan karena berangkat dari pengalaman pahit tadi, makanya dia kayak harus merasa dia harus berjaga-jaga dari kamu. Gitu loh. Supaya pengalaman pahit itu tuh tidak terjadi lagi, tidak terulang lagi. Ya intinya bahwa dia tidak boleh terdampak dari bagaimana kamu kepada dia. Baik itu tuh dampak yang positif ataupun dampak negatif. Makanya kayak mari lihat, orang ini tuh sikapnya dia tuh berhati-hati sama kamu. Dia nggak bisa kayak luwes gitu ya, menikmati gitu, nggak bisa dia. Macam kayak keadaan harus dia kontrol. Gitu loh, untuk mengkondisikan diri dia itu tuh aman, terjaga gitu. Jadi kayak kamu ini tuh adalah seseorang yang berbahaya gitu ya. Kamu adalah orang yang berbahaya di mata si iya yang bebeknya kamu. Dia pokoknya nggak boleh punya bonding emosional yang begitu kuat ke kamu gitu ya. Jadi dia ini berhati-hati nih sebelum dia ngomong, sebelum dia bertindak. Dia itu harus berhati-hati, kayak dia punya konsep tersendiri gitu ya. Jadi kalau mari bilang ini kayak hubungan kalian ya banyak dinginnya atau banyak tegangnya gitu ya, kayak yang nggak ada canda-candanya gitu ya. Jadi macam kalau rumah tangga ini tuh kayak ada hierarkinya, suami harus begini sikapnya, harus cool gitu ya, harus kelihatan manly banget gitu ya. Atau kalau dia itu istri, wah dia harus istri yang punya martabat gitu ya. Dia harus istri yang kayak istri-istri konservatif kayak gitu ya. Jadi nggak boleh kayak manja-manja sama kamu, nggak boleh. Jadi bawaan itu tuh semacam, jadi ini adalah tugas sebagai suami, sebagai istri. Ini adalah hubungan yang dibangun dengan harkat martabat, marwah, kehormatan yang tinggi-tinggi gitu. Jadi dia belum, mari lihat, dia ini tuh kayak yang nggak mau untuk cair sama kamu gitu ya. Jadi kalau kamu membaca adegan-adegan ya, tulisan ya, roman-roman picisan itu ya, atau kamu ngeliat adegan-adegan film-film romantis Korea, Jepang, China gitu ya, mungkin kamu nggak akan punya pengalaman itu setidaknya sampai tanggal 14 bulan Agustus ini ya, dengan si ayang bebeknya kamu gitu ya. Kayak dia ngebatas-batasi dirinya dia gitu ya. Sebisa mungkin dia jangan menyentuh kamu, membelai kamu, atau mendapatkan sentuhan dan belayan dari kamu gitu.
Takut-takut dia rapuh, dia lemah dia, dan kemudian dia kelepek-lepek jatuh cinta sama kamu. Seperti itu. Ya. Nah, kalau ini tadinya kamu bawakan ke pembacaan yang lagi PDKT, maunya dia memang hubungan kalian nggak usah berkelanjutan lebih lagi. Gitu loh. Cukup kalian itu jadi teman, jadi kenalan gitu. Di sana ya. Jadi kayaknya dia bilang macam-macam ada nih gaya-gayanya orang yang tidak mau memberikan kesempatan kepada kamu dan kepada dirinya untuk coba ngejalani hubungan yang lebih eksklusif gitu ya, kalau kalian masih PDKT saat ini. Tapi kalau kalian sudah pacaran atau rumah tangga ya seperti kata Mari tadi, itu loh, pacaran ataupun rumah tangga ini tuh jadi kayak dia tidak melihat kamu adalah pasangan yang aman, pasangan yang meyakinkan. Dia semacam nggak yakin seperti itu. Makanya dia harus berhati-hati sama kamu. Gitu loh. Tegang aja nih bawaannya. Sebisa mungkin dia sedikit bicara sama kamu. Sebisa mungkin dia ya ngebatas-batasi lah interaksi-interaksi yang romantis-romantis sama kamu. Gitu ya. Dia takut kecewa ini, Mari lihat. Dia takut kecewa, dia takut hal-hal yang tidak dia inginkan terjadi, gitu ya. Hal-hal yang tidak dia inginkan itu tuh kayak dia melihat hal-hal yang tidak diinginkan untuk diri dia sendiri, gitu loh. Jadi kayak dia itu tuh tidak mau kecewa, dia nggak mau sakit hati gara-gara kamu, dia nggak mau patah hati gara-gara kamu. Seperti itu. Karena itu tadi kamu berbahaya menurut si pasanganmu. Karena kamu bisa bikin dia porak-poranda hidupnya. Jadi sebelum porak-poranda itu tuh terjadi, maka dia harus kayak sungguh-sungguh awas gitu ya sama kamunya. Gitu loh. Ya. Ya kayaknya ini orang tadinya rapuhnya ini. Sebenarnya dia rapuhnya nih. Cuman dia tidak mau terlihat dia itu tuh rapuh, terutama di matanya kamu. Gitu loh. Mungkin dia ya takut dia bucin, karena kalau dia bucin sama kamu dan kemudian ketika kamu tidak membalas pula kebucinannya dia, yang adanya dia kecele sendiri gitu. Jadi kayak dia nggak mau dikacangi gitu loh, nggak mau dibadutin ya sama kamunya. Di sana ya. Padahal orang ini tuh kayak sebenarnya ingin pedulinya nih pada suasana baik dalam hubungan kalian. Tapi kemudian dia kayak ngajar-ngajari dirinya, udahlah masa bodoh aja, udahlah pura-pura nggak peduli aja, gitu ya. Di sana, udahlah agak-agak berjarak lah, gitu, narik jarak aman dia dari kamu. Gitu ya. Lagi-lagi kayak dia sedang menunda kesempatan untuk punya pengalaman yang indah sama kamunya gitu ya Aquarius. Oke, baik. Jadi dalam pembacaan kita kali ini Aquarius hadir energi dari Virgo, Cancer, kemudian ada energi Aquarius, Sagittarius, Leo, Aries. Berikut ada energi dari Libra, Gemini, dan energi dari Capricorn hadir untuk menutup pembacaan kita kali ini. Itu aja dulu ya yang bisa Mari sampaikan. Moga-moga mampu untuk kamu pahami, dan sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.